Ini laptopnya ini cuma background aja Ustaz. Nah, Jadi tidak ada slide, tapi kita sudah siap dengan Google kosong. oh, udah tahu. Sudah. Ini tadi juga sedikit menekankan yang disampaikan Bapak Dekan. Ini kalau Fakultas Suluddin 3 prodinya, ilmu Al-Quran dan tafsir, akidah dan filsafat Islam dan studi agama-agama. Ya memang tidak semuanya dalam tanda kutip konsen ke usaha agama lain. Tapi ya mungkin dengan bau-bau ini bisa ada something yang emang dimulai dari Google kosong. Insya Allah. Jadi sudah sediakan pokoknya. Ini insya Allah waktunya sementara sampai jam 11. Nah, insya Allah. Ini sudah masuk diskusi insya Allah. Baik, monggo Ustaz Yanam. Baik, syukran katsiran. Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajmain. Para tuan guruku yang aku sangat muliakan, Kiai bersama para tuan guru dan puan guru, para staf pengajar yang luar biasa, baik yang dari SA maupun yang bukan gitu ya. Nama saya Agustinus Christopher Kainama dan sekarang dikenal dengan nama Ahmad Kainama. Sementara ini orang mengetahui saya adalah seorang provokator. Memang benar yang dibilang Kiai, betul serius. Seorang provokator yang begitu aktif menjalankan provokasinya untuk memberikan penipuan serta kebohongan dusta terhadap publik. Ini yang disampaikan oleh saudara kita tersayang, saudara Kainama tersayang di Republik Indonesia yang beriman Kristen dan Katolik. Karena semua yang disampaikan oleh Kainama melalui Ayah Sofia Channel di YouTube Ayah Sofia Mualaf Center Indonesia, itu semuanya tidak ada yang terlepas sebagai pemahaman konsep asumsi pribadi serta tafsir pribadi, tidak ada. Semua, bahkan setiap huruf, setiap titik koma yang ditampilkan Kainama bersama Ustadz Ifung di Ayah Sofia Mualaf Center, itu semuanya bisa diakses melalui Google yang kosong. Dan apabila ada orang yang masih ingin mencari lebih dalam lagi dari akses-akses website yang diberikan serta link yang ditampilkan oleh Ayah Sofia dan Kainama setiap kali paparan kristologi, itu pembuktian valid secara kertasnya, itu bukunya bisa dibeli. Bahkan sudah ada yang di Indonesia. Jadi sejak pertama kita berdua ngobrol di hadapan waktu itu, sebelum kita punya tuan guru Ustadz almarhum Moko Ginta kembali ke panggilan, seturut dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngobrol, apapun yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau tidak tahu, diam. Kepada Anda yang suka ngobrol, ngomong-ngomong dimanapun, saya suka ngomong gini, kalau Anda tidak tahu kristologi, just shut your mouth up, zip, udah selesai gitu, daripada ntar jadi bikin ngawur. Kenapa? Karena pengalaman membuktikan, Kiai, ada begitu banyak pengalaman yang tidak enak dari fakultas studi agama-agama atau Suluhuddin. Ada beberapa mahasiswa saya bertemu, saya sempat diajak oleh Profesor untuk memberikan timeline Rome's Empire di Ciputat, Ustaz sih. Jadi Profesor ajak saya untuk mungkin 5-6 kali saya ke sana. Saya ngajar itu, lalu ngobrol gitu dengan para mahasiswa tingkat akhir. Dan mereka liberal, mereka nggak malu bilang liberal. Saya nangis. Kenapa? Saya benar-benar nangis. Karena apa? Tanpa pemahaman kristologi serta perbandingan agama-agama, studi agama-agama, secara proporsional kita tempatkan di kepala dan hati kita, bahkan di setiap kepala dan hati anak-anak, mahasiswa. Maaf ya, jangan marah Ustazah, rusak. Anak-anak larinya liberal, orientalis, bahkan moderat. Ini jadi bingung kita, karena mereka belajar. Mereka menjadi demikian bukan karena tidak belajar, justru karena belajar. Karena apa? Karena pembelajaran yang diberikan, yang dicurahkan itu tidak proporsional. Mohon maaf, tidak proporsional. Sekali lagi, tidak proporsional. Beberapa kali ada contoh, kita punya kampus tersayang di Bekasi, Ustadz, namanya
saya diutus oleh Ustadz Abu Didat untuk berangkat ke sana, ngobrol bersama dekan, bersama para prodi dan para dosen di sana untuk, wah, saya sangat bangga sekali waktu datang karena dia bilang kita mau menyusun kurikulum tentang kristologi. Saya datang sana, wallahi saya datang sana 2 kali naik motor, hujan-hujan pula. Saya datang sana dan berhadapan dengan itu, dan dia bilang ini kita sudah dapat dari beberapa mu'alaf yang lalu ditampilkan di print, dan itu adalah itu mata kuliah STT gitu loh. Dari mata kuliah STT dilihat lalu bikin kurikulum. Come on, use your brain, saya bilang. Saya sampai bilang, maaf ya, saya ini orang Ambon, Ustazah, saya orang Ambon. Orang Ambon itu agak susah pakai bahasa yang halus-halus. Jadi kalau A bilang A aja, B bilang B gitu. Daripada manis di depan ditusuk di belakang, ya kan? Kalau saya orangnya begitu aja. Saya bilang sama para tuan guru di sana, ayolah, come on lah, ayolah. Ini mata kuliah STT, lalu kita ikut gitu, kita belajar seperti itu. Ya kita jadi dia gitu. Kurikulum kristologi di kampus yang berdasar kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada Rasulullah, itu kita tahu mata kuliah mereka, lalu kita susun kurikulum untuk menghancurkan itu. Gitu. Untuk hancurin itu karena apa? Karena selama ini dia yang hancurin kita. Minoritas dipakai sebagai topeng, dia masuk lalu dia hancurkan pola pandang dan ideologi alam bawah sadar anak-anak muda kita. Pertama, yang paling mudah adalah yang paling di permukaan. Tuhan satu lah, Ustadz Ke, udah agama sama aja. Ustadz Ke datang ya, nanti hari Sabtu si Nona mau menikah anak. Itu yang Ustadz Ke paling sayang itu. Siapa Pak? Ini menikah. Ya saya datang lah. Ya tapi di gereja ya. Dudukkan saya. Bapaknya ngomong, bapaknya mengikhlaskan anaknya. Bukan berarti saya nanti dibilang radikal. Kalau saya ngomong, bapaknya tentara di Menteng, jenderal di Mabesat, dan anaknya itu akrab sama saya karena anaknya saya anterin ngaji di Ustazah Hafifah karena anaknya perempuan. Dan saya sayang anak itu kayak anak saya sendiri. Kaget saya. Nanti datang ya. Oh iya pasti datang. Tapi bukan di rumah ya. Di mana? Di gereja itu. Cuman saya diam. Saya kan nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong saya pasti dibilang radikal, anti toleran. Karena apa? Karena sudah mulai tertanam Ustaz, tanpa disadari. Apa itu? Semua agama baik adanya. Semua agama sama. Kita negara Republik Indonesia, berbeda-beda tetap satu. Kalau berbeda-beda tetap satu, jangan paksakan semua jadi benar. Toleran itu bukan berarti kau benar, aku benar, dia benar. Come on, gitu. Itu penempatan yang sudah salah kaprah. Saya minta maaf sekali lagi. Tapi memang untuk menempatkan Ustazi. Jadi saya ngobrol dengan beberapa kristolog. Maaf ya, nggak nyambung saya. Orang bilang saya gila malah. Karena out of the box katanya. Salah seorang YouTuber namanya Julius, itu bagus sekali dia, penontonnya, HMC. Dia bilang, saya udah ngobrol 2 kali sama Ustadz Ke, dan saya bingung. Karena Ustadz Ke itu out of the box orangnya. Ya, saya out of the box. Karena kalau saya in the box, berarti saya sama dengan mereka, saya nggak mau. Udah mas saya hitam, saya sama orang, rugi. Jauh-jauh saya dari Ambon, Ustadz. Terus cuma untuk ngekor orang, malah nggak mau. Masalahnya bukan popularity, tapi how we put things in the box, proportionally. Kemanapun saya tidak pernah mundur untuk maju mengabarkan ini. Apa itu? How we put things in the box proportionally. Kalau nggak muat, ya out of the box. Kenapa salahnya? Apa salahnya? Kau kasih makan saya kah? Ya kan? Nggak ada yang salah. We put something proportionally. Ketika semua proporsional, hidup kita akan enak. Walaupun megang duit sehari 20.000, 25.000, tapi penuh dengan ucapan syukur.
Karena apa? Karena kita berpikir proporsional. Udah mah gaji cuma 4 juta pengen punya Pajero, come on. Itu sudah tidak proporsional. Ketika kita cuma mampu beli Avanza G, ucap syukur kepada Allah, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ini adalah yang terbaik dari Engkau untuk aku dan anak-anakku, untuk istriku, ya Allah. Bukan istri-istriku ya, kalau istri-istriku lain lagi. Nggak apa-apa. Tapi anak-anakku di depan dulu ya, istri-istriku nanti di belakang, gitu ya. Istrinya tidak ada kata sambung ulang gitu ya, gitu ya. Bisa nggak kita begitu? Dengan tidak dikecam sebagai radikal atau anti toleran. Bisakah kita menaruh contoh ini aja? Islam sebagai puncak pewahyuan. Ketika kita ngomong pewahyuan, itu hubungannya pasti ke Quran, pasti ke kitab suci, pasti ke Holy Scripture. Ya dong? Maka itu Kiai tadi bilang, Al-Quran itu sebagai puncak pewahyuan. Karena pewahyuan, revelation. Mari kita mulai. Ini udah masuk nih. Ya. Jadi maaf ya, ini Ambon ngomongnya cepet ya. Jadi harus cepet juga tangkap ya. Ustadz kalau saya minta maaf ya. Di Jawa ini orang 1, orang Ambon udah 3. Serius? 1, 1, 2, 3. 2, 4, 5, 6. Gitu kan? Coba lihat itu besi merayap. Kereta. Besi merayap. Merayap saja sudah begitu cepat, bagaimana kalau berdiri? Mana mungkin kereta berdiri? Ambon kelakuan Ambon. Paling top makanya kalau ke Jakarta jadi debt collector itu. Terbatas. Tapi kalau di Bandung, vokal grup nyanyi anak-anak Ambon tuh. Deket wilayahnya si Haji. Anak-anak Ambon Cipaganti, dulu zamannya Elvas masih hidup almarhum tuh. Ya. Ngumpul di situ semua. Kita harus cepat tanggap gitu. Karena anak-anak kita berhadapan dengan perputaran media sosial yang dahsyat, juragan. Ustadz wal ustazah. Dimakan anak-anak kita di luar itu. Kita nggak bisa pantau mereka 24 jam. Dimakan itu di luar. Mereka berani bilang gini, kalau udah gede mau jadi apa, Dek? YouTuber. Come on. Ketika seorang putri nyanyi di depan American Got Talent, dipuji seluruh dunia. Apa pernah ada yang tahu anak kita sudah 18 yang juara dunia hafiz Quran? Ada yang tahu? Nggak ada. Lari ke panggung bawa merah putih itu anak namanya Wati dari Sukabumi. Kampung Gudang. Pasir Erih, udah Pasir Erih lagi. Juara dunia 2 kali si Wati. Bapaknya dagang daun kaung. Daun kaung itu apa ya kalau non boy apa daun untuk rokok itu. Jadi kayak daun kering itu digulung, Ustaz, diisi tembakau, dibakar. 2 kali juara dunia. Ada yang tahu? Enggak. Slow aja. Putri nyanyi once, they're just a dreams come true. To Simon Cowell naik, geger Indonesia. Pernah nggak ada yang mikir, ada yang bikin geger di langit sana? Para penghafal Quran dari Indonesia, para Qori wal Qori'ah dari Indonesia, yang bawa merah putih di punggungnya, naik ke panggung tanpa modal dari pemerintah, 5 perak juga kagak. Ini sama. Islam sebagai puncak pewahyuan, salah nggak? Enggak salah. Ini orang jadi berpikir gitu. Saya senang Ustadz yang bikin judul ini. Memancing apa? Memancing ya. Kita jadi terpancing. Now, Al-Quran kan namanya pewahyuan. Revelation, reveal. Apa? Reveal itu apa? Ustadz boleh ketik. Arti kata ya, supaya orang ini. R-E-V-E-A-L, reveal. Itu pengungkapan pewahyuan itu. Cuman bahasa Indonesia pewahyuan. Revelation itu artinya apa itu? Kok Bible Gateway langsung. Arti reveal. Arti revelation bolehlah. Artinya apa itu? KBBI lah menurut KBBI. Ya udah tulis aja Ustaz. Revelation, arti revelation gitu aja lah. Oh. Apa itu? Enggak di bawah. Itu kan wahyu.
ilham, terus apalagi tuh? Pembukaan, pemberitahuan, penerangan. Reveal itu artinya dibukakan, diungkap. Pengungkapan. Maka itu pewahyuan itu dianggap orang-orang zaman dulu, para filsafat Yunani, filsuf Yunani bilang itu mimpi, itu dream. Revelation itu dream, vision. Jadi orang lagi duduk siang-siang tiba-tiba merasa tuh langit terbuka, lalu malaikat turun naik. Itu sebabnya senjata orang-orang Kristen kalau ngomong sama Islam untuk pemurtadan yang paling murah dan mudah apa? Kalau namanya apa Islam? Nabimu itu dapat mimpi di Gua Hiro sampai detik ini ngomongnya gitu. Karena apa? Karena semua pewahyuan di saudaraku tersayang, Kristen dan Katolik, itu revelation. Dan mereka cuma mengerti kata revelation, mereka nggak ngerti wahyu. Maaf, mereka tidak ngerti wahyu karena memang tidak diajarkan apa itu pewahyuan. Tidak ada. Kalau Al-Quran jelas, pewahyuan jelas, orang Islam pasti tahu. Ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, lalu menyampaikan wahyu, firman Allah diwahyukan. Jelas, apa jelas gitu, plak gitu. Kalau mereka nggak ada, sehingga mereka pegangnya apa? Wahyu itu ilham, pembukaan, pemberitahuan, penerangan, mimpi, dream, vision, V-I-S-I-O-N, vision, penglihatan. Oke ya, sudah tahu ya wahyu. Nah kita ada judulnya tadi Islam puncak pewahyuan. Islam artinya keselamatan, damai sejahtera, damai, dan totally submission. Total submission, apa itu? Penyerahan total. Islam, udah selesai ya. Kita bagi Islam puncak pewahyuan. Jadi ada 3 nih. Islam adalah keselamatan, kedamaian yang diperoleh melalui totally submission atau kepasrahan total. Selesai ya Islam ya. Puncak. Nah, gunung kalau puncak berarti ada kaki. Berarti ada tengahnya, ada pinggangnya, ada dadanya, dan ada puncaknya. Kalau gunung, kalau dipakai kata puncak, berarti ada susunan juga dong. Berarti ada pewahyuan sebelum Al-Quran. Setuju? Enggak setuju dulu nggak nih? Ya kan ini kan para S2, para S3 ini. Kita kan anak jalanan aja. Setuju nggak? Kalau dipakai kata puncak, berarti harus ada dasarnya dong. Nggak mungkin di atas awang-awang, pep, ada di atas. Doesn't make any sense gitu. Pep, tiba-tiba dia di atas, iya kan? Berarti terbangun dari bawah kan? Ya nggak? Berarti saya ingin tanya, apakah setuju kalau saya pakai? Ada nggak pewahyuan sebelum Al-Quranul Karim? Ini pertanyaan yang berbahaya kalau salah jawab. Para dosen gontor loh. Ini kayak nama nih anak jalanan nih kurang ajar. Dia bertanya kepada para dosen, ada nggak landasan ilmiah yang mengatakan bahwa pewahyuan telah ada pra Al-Quranul Karim? Pasca Al-Quran, stop. Ada nggak dasar akademisnya, dasar ilmiahnya?